Halo teman-teman, kembali lagi dengan Forest, dan video kali ini saya kembali mereview cara berkendara motor metik saya di jalan raya. Kini saya mau nyebrang. Nah, ini saya tunggu keadaan sampai sepi, terus kalau bila perlu itu nyalakan lampu sen ke arah yang mau dituju. Seperti kalau saya tadi ini nyalakan lampu sen ke kiri ya. Oke, dan ini saya arahnya ke kanan, keluar dari komplek belok ke kanan. Ini jarang sekali saya bikin video ke arah sini, ini ke arah Ciseeng. Oke, dan ya bisa teman-teman lihat sendiri di video ini, lalu lintasnya nggak rame, cukup lengang, sangat lengang sekali. Dan nanti ada beberapa tempat yang terlihat sangat sepi sekali ya. Jadi kalau perjalanan malam saya kira harus berhati-hati untuk di jalanan seperti ini, lebih berhati-hati. Oke, dan saya juga akan memberikan tips-tips buat pemula ya, bagaimana supaya berani bisa ke jalan raya, dan tips-tipsnya supaya aman berkendara naik motor di jalan raya. Oke, ini teman-teman perhatikan jalanan cukup sepi ya. Dan di sini saya nggak ada tujuannya mau ke mana, ini cuman riding aja, ngerekam, bikin konten. Bikin konten, niatnya sih bikin konten ya, cuman ini ngerekam aja, saya nggak bikin topik atau apapun yang khusus di sini ya. Ini cuman ambil footage-nya aja. Nah, ini saya waktu editing saya kasih suara sebagai pengisi. Oke, buat teman-teman yang mau belajar ke jalan raya ya, naik motor, itu yang pasti harus sudah bisa menguasai teknik dasar. Itu semua sudah ada di channel ini, tinggal teman-teman lihat aja, pelajarin. Untuk yang lain-lainnya juga sudah saya bikin mungkin di 1-2 tahun yang lalu kali ya videonya, mungkin video-video yang lama itu bisa teman-teman cari di sini di channel ini. Semuanya sudah ada yang di jalan raya komplit, plit. Kalau saya lihat ya di YouTube nggak ada yang membahas sedetail ini sampai dikupas sampai habis gitu ya. Jadi teman-teman yang bertanya tips apa atau cara-cara apa, itu kayaknya sudah ada untuk naik motor ya, terutama naik motor metik. Oke, buat teman-teman yang masih pemula mau ke jalan raya, itu tipsnya dari saya, yang pasti cari jalan yang seperti kayak di video ini ya, nggak terlalu rame. Ini hitungannya jalan raya, nggak terlalu rame, lalu lintasnya cukup sepi kalau bisa. Terus ada yang mendampingi juga, duduk di belakang ya, di bonceng. Jadi sekalian dia bisa nganterin kalau misalnya teman-teman di depan rumahnya itu jalannya cukup rame, jadi bisa sekalian nganterin ke jalanan yang lebih sepi seperti ini. Nah, di sini terlihat jalannya cukup sepi dan ada beberapa tikungan-tikungan. Nah, ini teman-teman bisa belajar di sini. Nah, ini ikutin aja sesuai yang saya rekam di video ini ya. Saya ada di jalur kiri, walaupun ini jalanan sepi, saya juga nggak speeding di sini karena memang kebiasaan saya untuk naik motor sendiri sih santai-santai aja ya. Jadi ya kalau jalanan sepi seperti ini pun saya bakalan tetap santai aja di kiri. Nah, itu kalau lajur kiri itu sebetulnya lebih gampang, teman-teman nggak perlu takut untuk diklaksoni atau apa, selama ada ruang di sebelah kanan. Seperti tadi mobil putih tadi nyalipnya gampang, terus ada motor juga nyalipnya gampang, mereka nggak klakson sama sekali. Jadi ya saran saya untuk pemula itu ambil di lajur kiri, terus kecepatannya sekitar 20-30 km per jam, maksimal di 40 km per jam. Dan untuk teman-teman yang pemula mau nyalip misalnya, bisa mulai mempelajari atau membiasakan diri untuk melihat spionnya sebelah kanan, terutama kalau mau nyalip. Pastikan di belakang itu nggak ada kendaraan yang melaju cukup kencang juga untuk menyalip juga. Kalau ada kendaraan yang melaju cukup kencang, teman-teman bisa tunggu dulu, terus kemudian biarkan yang di belakang itu yang kencang itu lewat dulu, baru teman-teman ikut nyalip. Oke, terus kemudian untuk di tikungan-tikungan seperti ini nggak perlu kenceng ya. Jadi kalau saran dari saya sih, kalau di daerahnya teman-teman banyak tikungan-tikungan tajam, sebaiknya di kecepatan yang rendah, jadi lebih mudah untuk dikendalikan si motornya. Terus buat yang masih takut-takut, misalnya takut diklaksonin, takut diliatin orang, enggak segitunya.
klakson itu bukan diartikan sebagai orang nggak sabaran ya. Kalau saya sendiri ya, ini klakson itu kalau saya sih biasanya ya itu klaksonnya cuma ngasih tahu aja gitu. Biasanya kalau dari belakang ada ting ting, itu berarti ngasih tahu dia mau lewat gitu. Misalnya kalau kita kecepatannya rendah, itu biasanya kalau saya itu ngelihat ada kendaraan di depan kecepatan rendah, itu biasanya pikirannya, wah ini kayaknya mau terlalu random gitu kalau kecepatannya rendah. Makanya harus diklakson supaya dia tahu ada kendaraan di belakangnya mau lewat. Nah ini seperti ini, mobil ini gampang sekali dia lewatin saya karena ada space di belakang, di sebelah kanan ya. Dia nggak klakson nggak rewel untuk klakson ya. Jadi klakson itu sebetulnya informasi aja kendaraan di depan itu mau melewatin. Kalau di lampu merah biasanya klaksonnya ya memang nggak sabar aja itu. Nunggu lampu merah nggak sabar, dipencet iseng-iseng ya. Ya tapi nanggapinnya santai aja, nggak usah takut, nggak usah jadi grogi gitu. Terus juga kalau ada misalnya kekhawatiran untuk yang baru di jalan raya seperti ini, ada yang keluar masuk dari gang secara tiba-tiba, ya itu memang saran saya sih di kecepatan rendah, jadi kita masih bisa untuk melakukan antisipasi. Misalnya kita bisa ngerem, bisa melambat, ngasih lewat dulu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Oke, terus ya itu untuk pemula sendiri di sini harus benar-benar mulai belajar untuk melihat itu dalam artian melihat, bukan cuma dilihat aja, sekalian dianalisa. Misalnya kendaraan di depan itu ada yang menyalakan lampu sen kanan, itu artinya apa, menyalakan lampu sen kiri artinya apa. Itu mesti harus bisa dipelajari dengan cepat. Jadi kalau ke jalan raya itu nggak bisa kita cuman fokus ke motornya kita aja. Yang kita harus melihat juga kendaraan yang lain itu akan melakukan apa atau akan bermanuver seperti apa. Oke, di depan ini ada antrian. Nah ini saya ambil lajur kanan, ini saya perhatikan ya, ini saya analisa jalannya. Nah itu di depan itu ada mobil, kayaknya mobilnya mau putar balik. Nah ini saya bisa melihat ada celah ada ruang kosong yang bisa untuk saya lewatin, jadi saya lewat. Oke, untuk videonya demikian dulu, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang masih pemula itu ya kalau di jalan raya ya berhati-hati ya, selalu waspada dan berhati-hati. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. For sign out, bye bye.